kecil kan. Cek. Noise gede ora. Apa nih? Noise gede ora. Cek. Maksudnya noise. Orang ngerti. Noise Orang kayak ngerti. apa ngeng ya. Kerasa. Rasa ya wis ora kepala. Orang gede banget iki sih Orang aman. iya sih. Maksudnya kayak kan Nah. sing suara meneng kayak kan. Iya. Iya. Aku ki dilepokna iki. Iya, kait mau wis iki coba nyata kayak gue. Ngomong sarung nih. Kacau. Kayak ini media. Hah? Ini media. Oke kan Nurul Iman apa Nurul Media? Nurul Iman Media kok. Lah iya, anune ning media mesti sing ngene iku. Sing Sing kok- media sing profil ke lho, sing ono nggo apa? LPG. Oh iya. Di sih sing apa? Ini Media Media Purwokerto. Iya maksudnya sing apa videonya? Sing Ngisor mana? isor Jawa. Pertama, video pertama kayak sebelah udu lah ya. Aja serun iki. Dipateni wae Cepatnya ini suara nih. Guys, lah. Wis. Ya kan, asik, mantap. Gue anu buka video Chandra Leo nang YouTube kayak kan. Waduh. Asik. Asik ya. Si gondrong ya tanya ketening di papan. Kayak lo Ayo. bahas apa sih? Jam lagi. Jam 11:41. Ini kan jadi kan miring gitu. Hah? Anu frame aja. Siap. Audio aman audio. Aman. Cek. Cek. Ah ya. Oke. Suara Siap. cilik kayak baru semua. Oke, semuanya aman. Cek. Oh, bahasa Indonesia Bang. Cek. Aman. Aman. Ya aman, Oke. Yong. Aman. Bahasa Indonesia, Bang. Bahasa Indonesia. Ya campur lah ya. Campur aja asik. Asli aku paling males ini kayak gitu semua. Tapi kayaknya kayak lo madan perak. Udah, Pak. Iya. Oh, Jaga-jaga. iya. Untuk pertama kali di tempat yang baru, suasana yang baru dan project baru 2025. Mantap. Mantap. Dan untuk yang pertama ini tapi kita sedang juga berduka ya, sedang bersedih karena satu tim ataupun penggagas salah satu tim itu sedang menjadi tumbal sedang sakit. Kang Ipul lagi lara. Oh, masih. Iya, gini RSI lagi di opnam. Tak kira wis sekti. Oh, iya. Kepriwe? Anu. Kepriwe Dap? Begadang tiap pengi tak kira sekti malah masuk RSI. Tapi enggak apa-apa, emang butuh istirahat. Yang namanya sakit itu memang kadangkala untuk istirahat. Jadi alhamdulillah. Ya enggak? Ya orang Kang Dafa. Cengar-cengir. Kemarin kan di tahun baru udah mengobati hati Iya. yang sudah istirahat, sekarang tinggal fisik. Sekarang tinggal fisik. Padahal banyak project ini 2025 awal tahun. Tapi ya memang disuruh istirahat ya. Dan ini untuk pertama kalinya kita tag ya. Dan kemungkinan apa yang dibahas sih? Karena nggak ada sesepuh kita ya, nggak ada penggagas kita, lebih baik kita ngobrol tentang pesantren aja Pak ya. Tentang ya Apa? K-pop. Iya apa? Jadi kita mungkin sekarang akan membahas tentang media pesantren ya. Berjalannya zaman, berkembangnya zaman, majunya teknologi, ilmu pengetahuan dan sebagainya itu memberikan dampak yang sangat signifikan untuk pesantren, terutama dalam media pembelajaran ataupun media dakwah ataupun media syiar.
Salah satunya yaitu melewati media. Terutama kemarin waktu corona ya, apapun semua lini itu ada medianya ya, media elektronik melalui live streaming, konten-konten dan sebagainya. Terus juga anak-anak zaman sekarang kan itu kemungkinan terinfluence-nya itu melalui sosial media, maka pesantren itu harus andil juga melalui sosial media. Ya ora Kang Dafa? Bagaimana Kang? Betul. Ya karena saya mengutip satu dari Timothy Ronald. Asik. Dari Timothy Ronald ya. McLaren lu warna apa ya? Dari Timothy Ronald itu ada satu ungkapan bahwasanya mau sekuat apa kita media itu teknologi itu jangan ditabrak. Tapi kita yang setir. Kita yang setir. Jadi kita yang mengarungi teknologi, jangan kita menabrak teknologi karena kita nggak bakal kuat untuk menabrak teknologi. Oh berarti apapun perkembangannya kita ikutin dan kita menjadi pengendali atau pemanfaat. Nah iya, kita sebagai stakeholdernya, kita sebagai pemakai dari teknologi itu, kita yang mengembangkan, jadi kita yang mengikuti. Ya itu tadi yang seperti di awal disampaikan bahwasanya dengan adanya teknologi yang terus berkembang, semua lini itu kan menggunakan teknologi itu untuk mengembangkan, ya entah itu baik dari dakwah mereka atau syiar mereka ya, karena kita berbicara tentang pesantren ya otomatis tentang dakwah ataupun media pembelajaran kan, seperti itu. Kayaknya terlalu tinggi nih loh. Shot. Dah. Cek. Aman. Dah kan kayaknya enak ora nutupi banget loh. Ya dan juga Nurul Iman Media ataupun Pondok Pesantren Nurul Iman Purwokerto itu juga memiliki media pesantren dan alhamdulillah sudah lama ya pengembangannya, pengelolaannya dan pengaplikasiannya. Akan tetapi memang yang namanya dunia pendidikan itu kan apalagi di pesantren itu kita sifatnya itu pengabdian, sifatnya itu apa Kang? Pengabdian, terus ya gotong royong ya, prinsipnya kayak prinsip gotong royong, prinsip pengabdian ya, bukan profesionalitas. Jadi ya regenerasi. Jadi setiap angkatan itu seharusnya ada penerus untuk apa yang ada di pesantren. Akan tetapi untuk media itu kayaknya kok agak susah ya, terutama di Nurul Iman Media ya. Di Nurul Iman Media itu saya sendiri yang dari awal, alhamdulillah ya, asik, alhamdulillah saya ini salah satu juga penggagas daripada Nurul Iman Media bersama Kang Tio dan teman-teman yang lain itu merasakan iya, dan terutama Gus Lukman editor pertama. Gus Lukman itu salah satu orang yang meyakinkan, beliau adalah yang meyakinkan saya oke, siap untuk menjalankan misi media ini. Jadi paling enggak dari pihak dalam itu Gus Lukman lah yang memang support 100%, bahkan ya 100% lebih lah. Nah terus terutama kalau di pesantren itu mau pengembangan apapun atau pemberdayaan santri atau bahkan santri punya inisiasi, itu kan kalau pribadi saya ya, prinsip saya itu kita tidak boleh dan jangan sih, boleh cuman kalau bisa jangan kita kok malah mengandalkan pesantren atau minta ke pesantren. Kita harus bisa ya gimana caranya, contoh kayak media, kayak dulu kan Kang Dafa masuk kayaknya udah 3 bulan 4 bulanan itu masuk kan, ya tahu lah ya ceritanya gimana Kang, coba jenengan sing ngalami hitungane dari awal lah gitu. Nah kebetulan kan saya sendiri itu masuk di Nurul Iman Media ya. Dulu kan sebenarnya awalnya penyebutannya kan bukan Nurul Iman Media ya. Awal-awal itu kan kita masih ada Nurul Iman itu ada cuma komik Nurul Iman gitu kan. Nah awal saya ke Nurul Iman itu kan karena memang basic saya dulunya di grafis, di desain grafis itu kan saya cuma megang IG awal-awal, cuma ngeditin foto dan saya juga belum bisa megang kamera dan lain-lain, belum bisa. Jadi
kebetulan saya masuk di periode kedua ya, katakan kan periode kedua. Periode pertama kan yang pada Gus Lukman itu yang masih komik Nurul Iman itu kan, Iya. IG-nya masih komik Nurul Iman. Polanya masih saya dan Gus Lukman Nah, Top. ya. Jadi kalau kalian mau lihat editannya Gus Lukman ya di postingan-postingan Postingan lama 2018 ke bawah. Nah, kebetulan saya masuk di tahun kedua, yang mana pada waktu itu ya bener-bener apa ya, kita itu nggak ada alat, nggak ada apapun ya. Iya, Baik, betul. sebenarnya SDM ada, cuma SDM-nya masih ide, masih dalam bentuk ide. Kita itu masih cuma bentuk ide, pengen bikin ini, pengen bikin ini. Dan pada waktu itu referensi juga masih sangat sedikit kan, Sangat sedikit. sangat sedikit. Pesantren yang memiliki media pernah dihitung lah. Jadi kayak pesantren tuh pada waktu itu tuh cuma ya momen-momen tertentu lah, katakan emang ada seremonial tertentu baru ada dokumentasi. Bentuknya itu masih cuma buat dokumentasi, buat arsip gitu. Belum ke ranah siar melalui media, itu belum. Dan itu pun bentuknya kan hard file kan. Ya, hard file, rata-rata masih hard belum file. di cloud dimasukkan ke cloud lah, ke Ya. awan, penyimpanan awan entah itu sosial media, YouTube dan sebagainya. Ya hanya untuk konsumsi pribadi sebenarnya. Karena itu kan waktu itu kan masih seperti itu. Dan awal-awal Nurul Iman Media itu kan kita itu sebenarnya tuh pengen, awalnya ini saya inget banget. Oh ya maaf, mungkin kurang jelas ya bahasanya, terlalu muter-muter. Mungkin awal itu kan berawal, yang saya ingat itu berawal dari ketika saya sedang ngopi. Saya sedang ngopi di lantai 2 bersama 2 teman saya yang kebetulan dua-duanya udah nggak di pondok, nggak di pesantren. Siapa? Sama Tamir, sama Pele. Oh. Sama Pele. Saya itu lagi ngopi sama Tamir, sama Pele. Ya Bentar. mahasiswa semua. Mau disit Kang Dafa. Kayak anu apa kayak jejal relikin naki. Ora anu notif, Oh, notif. katon notif. Nah, Lanjut Kang. jadi waktu itu 2019. Belum ya 2018. Ya, belum. 2018 saya lagi ngopi di atas. Lagi ngopi di lantai 2 nih, di lantai 2 pesantren sama 2 teman saya, Pele sama Tamir. Nah, kemudian itu Kang Oji dateng nih dengan HP apa Xiaomi dulu. Dulu Xiaomi masih Xiaomi doang ya, belum ada Redmi, belum ada Poco dan lain-lain ya. Xiaomi 4A ya. Xiaomi 4X 4A ya. Ya, Xiaomi 4A. Dengan Xiaomi 4A-nya ternyata dulu luar biasa. lagi ngulik awal dulu. Kalau dulu itu kita mainnya kita itu belum kenal CapCut. Ya, belum ada kayaknya belum ada malahannya. Belum Kita ada. pakainya itu KineMaster. Kalau saya Power Direction waktu itu. Nah itu pokok saya lagi ngopi, tiba-tiba disuruh ayo video lagi ngopi. Nah berawal dari video tersebut kita itu membuat video parodi Warkop. Iya. Parodi Warkop DKI. Nah waktu itu saya inget banget, itu pas pertama bikin video parodi Warkop. Kayaknya masih ada sih videonya di channel, di IG-nya S2. Ada iya. S2 di IG-nya S2, kalau enggak IG-nya saya juga ada Maulana Fauzi 3, kayaknya ada. Ada di IG-nya S2. Nah, coba Jajal lagi. Instagram nih, saya tunjukin ini video yang pertama. Video. Hah? Instagram. Oh iya YouTube dong iya. ya. Oh iya maaf lupa. Tim produksi kami terbatas, itu sakit sih satu jadi tim. Ini Nah, yang satu juga tarikan ini anak magang banget ini. Nah. Nah, saja belum tahu. Nah kebetulan pas itu cuma bikin video itu. Nah terus dulu ya, nanti tuh mungkin bisa ditaruh di, ya nanti di sini. ya Ya pas sini Pak. Nah, itu pertama gara-gara video itu. Nah terus setelah bikin video itu, satu parodi Warkop, kemudian kita keinget tiba-tiba kepikiran ngobrol-ngobrol gimana kalau bikin film pendek kan gitu kan, bikin film pendek. Karena memang dulu itu lagi booming banget film pendek, tapi daerah-daerah kan, Ya. youtuber daerah, terutama waktu itu tuh DDK Kebumen itu yang lagi booming banget, terutama ya di daerah sini, di daerah Story, Nah, Purwokerto, Koplak Story Purwokerto. Nah tuh youtuber daerah lah. Nah itu yang menjadi referensi kita, gimana kalau kita bikin film pendek tapi di pesantren gitu kan, di pesantren. Karena memang
ya waktu itu yang kita tahu di daerah terutama ya di sekitar kita itu masih jarang banget gitu, masih jarang banget. Apa judulnya dulu? Yang Mafia Pesantren. Mafia Pesantren. Nah, kita Nah, bikin itu judul itu ini apa? Mafia Inspirasinya Pesantren. itu dari Mafia Sholawat. Oh, Sholawat bener mafiane pesantren ana ya. Nah, itu waktu itu. Nah, terus dulu tuh ya anak di pondok masih sedikit ya, Kang, masih sedikit Ya, banget masih ya. sedikit. Masih Di sedikit Nurul banget. Iman masih sedikit. Nah, masih sedikit banget. Terus singkat cerita akhirnya kita tuh bikin film pendek nih. Bikin film pendek dengan judul itu tadi Mafia Pesantren. Tapi tiap film kita kan bikin ada 3 episode apa ya? Baru 3. Iya, udah 3 episode. Dan setiap episode itu memang mengangkat tema yang berbeda-beda. Jadi ada tema yang memang ada di dalamnya itu. Ada tema apa? Saya yang keinget itu cuma yang satu. Yang temanya itu tentang kata-katanya Jalaluddin Rumi itu loh. Yang semakin sepi engkau semakin bisa mendengar lah. Itu saya paling ingat ya. Nah itu saya paling ingat dengan video yang itu. Tuh kita bikin film pendek. Dan yang perlu diketahui Alatnya gimana? produksinya. Alatnya? Nah, kita itu lebih ke produksinya. Mungkin kalau gambarnya bikin film pendek, ekspektasinya mungkin ketika melihat Nurul Iman sekarang ya, Nurul Iman Media sekarang, mungkin film pendeknya seperti apa. Nah, waktu itu kita tuh nggak punya alat. Shoot kita itu cuma shootnya pakai Xiaomi sama Asus. Xiaomi 4X. Azhar sih. Terus kan Azhar masuk 4X, nih, Azhar masuk. Xiaomi 4X itu yang buat nge-tag video. Terus Kemudian untuk rekam video itu pakai Samsungku apa ya dulu ya? Samsung. Asus bukan. Oh ya Asus, masih Asus. HP ku masih. Ya pakai Asus lah, Asus HP lama banget. Asus apa aku lupa. Terus kita pakai apa namanya mikrofon yang harganya 15.000 apa ya kalau nggak salah apa clip on ya clip on yang harganya clip onnya itu seolah-olah kalian tahu kalian di sini mic tahu boom. ya boom mic itu yang di atas pakai tiang. Kalian lihat BTS film itu kan ada itu yang ada bulu-bulunya, itu mic ada bulu-bulunya, terus ada tiangnya dipegang ya. Nah itu waktu itu pakainya pring, Kita pakai bambu. Clip onnya, padahal clip on kan kecil banget, clip onnya digantung pakai bambu. Nah, Seolah-olah diangkat gini, ditaruh di atas ya Allah. dan itu cuma itu yang buat kita produksi. Yang edit masih pakai HP. Pas itu kebetulan yang edit kan udah nggak Kang Oji lagi ya, yang edit udah Azhar ya. Pas itu pakai kita mulai belajar KineMaster nih. Mulai nih ngedit. Nah, udah nih kita bikin 3 episode. Nah, ini tantangan, mulai timbul tantangan bahwa di pesantren tuh ya nggak cuma alat, maksudnya dari hal itu tuh kita nggak cuma alat ya. Maksudnya dari awal kita nggak punya alat, kita bisa ngakali lah, katakan ngakali apa sih namanya istilah lah. Ya kita menggunakan alat seadanya. Apa sih ya bahasanya yang ngakali? Intinya kita menggunakan alat seadanya ya, kita bisa nih jalan. Nah, tapi ternyata masih ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan, yaitu dari SDM-nya kan. Nah, kita di episode kedua talent kita itu satu udah nggak mau syuting, pokok udah nggak mau, dia tuh nggak mau kelihatan di video gitu. Tamir. Nah, karena satu orang itu hilang, akhirnya kan kita di episode ketiga kan membuat cerita seolah-olah Tamir itu menghilang. Itu hilang kabur dari pesantren. Ya sesuai dengan itunya. Oh, mafia pesantren. Oh, ini benar-benar mafianya ini nih. Hilang Tamir hilang. Nah, terus udah nih episode ketiga selesai. Pele keluar dari pesantren. Dah kita habis. Kita nggak ada talent. Dan dulu itu saya masih talent ya. Iya. Aduh lucu banget. Kang Dava ya belum ngedit ya, nurung ngerti apa-apa. Ya Allah. Casingnya Corel, masih desain grafis ya. Masih desain grafis. Belum ke kamera, belum tahu. Belum ke videografi ataupun fotografi, itu belum. Terus lanjutkan berarti 2018-an lah, terus 2000 mulai itu kan udah berhenti lama. Cuman di IG aktifnya itu Nurul Iman Media itu ya belum terstruktur dengan benar lah, belum ada penanggung jawab dan sebagainya. Itu masih hanya pribadi ya, dari saya sama Gus Lukman. Jadi dulu itu Nurul Iman itu punya IG 2, satu yang ngelola Gus Lukman, yang satu saya.
Nah terus 2019 itu saya duduk-duduk sama Kang Tio, terus cerita-cerita, terinspirasi sama podcastnya siapa? Di Kobuser. Sebenarnya belum ke situ, Kang. Oh, iya. Belum ke situ, Kang. Pas itu kan corona. Ya urung corona. Kita bikin podcastnya udah Ya, corona belum belum? corona. Oh, enggak. Jadi pas itu tuh singkat cerita tuh azhar nih, kita masih ada azhar. Azhar itu masih di pondok. Itu kan berarti kan pas bikin podcast aku kan udah bisa primer. Ya, ora lah. Aku udah bisa ngedit video. Azhar udah nggak di pondok. Enggak, maksudnya sebelum itu. Sebelum itu azhar tuh kan masih di pondok. Nah, azhar itu kan aktif di Vikland. Azhar tuh aktif di komunitas kampus. Yang akhirnya menuntut azhar tuh belajar ngedit video pakai laptop. Nah, terus di laptopmu kan. Nah, apa kan pakai laptopku. Ada primer. Ada primer. Terus akhirnya aku belajar primer. Aku belajar primer dan ini aku udah bisa primer nih. Cuma aku bisa primer paling kita ngedit video. Ya video-video pribadi lah, ngedit video-video pribadi. Terus pas kita jalan-jalan juga itu sama Gus Nafi dan lain-lain itu kan kita bikin video itu. Nah, terus baru masuk nih ke yang cerita Kang Oji tadi yang sama Kang Tio. Lah itu ya dipikirin priwe ya. Oke, ya udah. Lah di situ kita berdua itu modal dulu, terutama Kang Tio itu. Keuangan itu Kang Tio. Karena saya kan pengangguran. Saya pengangguran. Jadi dulu ya sedikit-sedikit kita patungan buat beli mic, buat beli kabel, beli sound card. Nah, di situ saya kepikiran, oh iya pondok itu punya mixer. Loh, itu mixer tahun 90 apa 80-an mungkin. Kang, soundcard itu saya ngambil dia barang. Soundcard itu ya pinjem. Itu masih apa? Nanti. Oh itu. iya belum. Kita pakai sound art yang kecil, yang sekorek. Soundcard yang sekorek. Nah, mixernya itu mixer Jawa. Kalau kalian tahu itu mixer Jawa ya mixer tahun analog, 80-an. mixer analog. Masya Allah. Noise Masya Allah. Nah, terus udah ini di prepare terus saya kepikiran itu, oh iya Dava bisa ngedit. Nah, Dava tak ajak. Jadi pertama itu saya Kang Tio Dava. Nah, setelah Dava ajak kita buat satu episode episode podcast. Terus singkat cerita berjalan, terus kita ngajak satu anak lagi perempuan, Debbie, buat jadi talent. Mbak Debbie. Ya, Debbie sekarang ya udah sukses sih. Alhamdulillah yang di bawah NIM yang dulu ikut Nurul Iman Media sukses. Asik. Kita menuju sukses. Saya sendiri alhamdulillah lah, bersyukur seperti ini. Nah, terus itu juga ya Allah itu lah, kabel itu sambungan lah. Terus ada tumbalnya juga, tumbalnya itu ikan mati. Kolam renang lupa nyabut apa? Kolam ikannya lupa dicolokin lagi pompa airnya jadi mati semua. 300.000 apa berapa dulu ikan koi kesayangan Abah. Ya Allah, luar biasa. Ikan koi kesayangan Abah mati semua dan saya yang makan. Alhamdulillahnya apa ya masih oh ya bis jajal kayak apa gitu. Dan dulu saya pribadi itu ya setengah tahunan berjalan lah. Itu pokoknya cita-cita pertama, tujuan pertama ya gimana caranya nih, pokoknya Nurul Iman Media ini menjadi syiar pesantren. Terus kok ada anak yang daftar di Nurul Iman itu kok karena lihat media Nurul Iman itu kebanggaan tersendiri. Iya, kebanggaan dan memang tujuan pertama saya. Setelah itu oke lah, udah jalan aja masalah AdSense dan sebagainya. Wah, itu nantilah. Itu udah nggak dipikirin. Terus selanjutnya tahun berapa ya kayaknya Mbak Irna masuk ya? 2019. Apa ya? Karena aku 2018. Ya enggak lah, pokoknya 2019. Aku 2018 yang 2000 orang maksudnya mlebu Nurul Iman Media. 2019. Kok lah kayaknya Irna itu 2020-an. Iya. Nah, itu udah ada website. Itu websitenya saya buat di Blogspot. Nah, kebetulan Gus Lukman lagi, memang Gus Lukman ini. Gus Lukman itu punya domain pribadi. Nah, di situ saya tak minta buat jadi domain Nurul Iman.
Jadi diganti tuh. Jadi website yang sekarang itu sebenarnya dulu itu punya pribadinya Gus Gus Lukman. Lukman. Nah, terus pengelola website Mbak Irna. Jadi lah mulai di situ itu udah mulai terstruktur itu. Yang bagian konten, yang bagian apa namanya? Copywriting, terus bagian kreatif, bagian videografi, editing dan sebagainya itu udah ke konsep.